Buya Syafi'i dilahirkan dengan nama lengkap Ahmad Syafi'i Ma'arif. Beliau lahir di Nagari Calau, Sumpur Kudus, Minangkabau, 31 Mei 1935. Syafi'i merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara, pasangan Ma'rifah Rauf Datuk Rajo Melayu dan Fatimah. Ia lahir dan bertumbuh dalam lingkup keluarga muslim yang taat. Barangkali suasana rumah itulah yang membuatnya tumbuh menjadi muslim yang sejati. Buya Syafi'i Ma'arif muda menamatkan pendidikannya di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Ia kemudian kuliah sampai tingkat sarjana muda di FKIP Universitas Cokro Aminoto Surakarta, tepatnya pada tahun 1964, dan menamatkan sarjana lengkap di Fikih IKIP Yogyakarta tahun 1968. Kemudian beliau meraih MA atau Master of Arts dari Ohio University Athens, Amerika Serikat dalam bidang sejarah pada tahun 1980 dan meraih gelar PhD dalam bidang pemikiran Islam di Chicago University, Amerika Serikat. Buya Syafi'i Ma'arif mengembankan amanah sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah tahun 1998 sampai pada tahun 2005 setelah periode kepemimpinan Muhammad Amin Rais. Selama memimpin Muhammadiyah, ia meneladankan sikap jujur, lurus, amanah, dan sederhana sebagaimana teladan para pendahulu Muhammadiyah. Pesan terakhir yang disampaikan kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir ialah agar menjaga keutuhan bangsa, keutuhan Muhammadiyah, dan keutuhan umat. Buya Syafi'i adalah seorang pemikir muslim yang terkenal. Tak puas rasanya bila kita hanya mengenal beliau dari cara hidup dan karyanya. Baik juga bila pemikiran beliau dapat kita kenal dan ingat, yang dengan demikian akan menjadi buah pikir yang baik untuk membangun negeri ini. Barangkali kita bisa mulai dengan ungkapan dari salah seorang bernama Sumanto Al-Qurtubi, salah satu pendiri Nusantara Institute dan pengajar di King Fahd University of Petroleum and Minerals. Beliau mengatakan bahwa Buya Syafi'i adalah seorang muslim pluralis humanis. Sebutan ini sepertinya lebih cocok untuk dilekatkan padanya. Walaupun ia dilahirkan dalam lingkungan Islam, Buya jauh dari sikap eksklusif dan sektarian. Ia bukanlah seorang yang fanatik buta dengan agamanya. Bagi Buya, Islam adalah agama yang humanis, agama yang memfokuskan, mendahulukan, dan mementingkan masalah kemanusiaan universal. Islam hadir untuk menyelesaikan begitu banyak persoalan seperti kemiskinan, kebodohan, intoleransi, dan kekerasan. Bisa dikatakan bahwa pemikirannya sejalan dengan visi dari guru dan mentornya Fazlur Rahman ketika beliau berkuliah di Universitas Chicago. Bagi Rahman, Islam maupun Al-Quran berwatak antroposentris. Ya, dari sini kita bisa melihat
bahwa agama dan kitab suci menjadikan manusia dan kemanusiaan sebagai pusat. Hal paling nyata dari pemikirannya ialah sikap terbuka dan respeknya terhadap pemeluk agama lain, melawan tindakan garis keras dan sistem negara khilafah. Dan ini harus ditelusuri betul siapa orang ini. Apa ada kelompok atau dihendak-hendak sendiri? Rasa harus cepat bergerak. Polisi faham lah. Kalau begitu dipanggilnya Densus ya, yang sudah terbiasa ya, yang sangat profesional dalam masalah itu. Saya betul-betul kecewa berat. Sangat menyesalkan. Sangat bukannya misalnya ini biadab, harus ditelusuri betul, dicari betul ya siapa sesungguhnya. Sebagai seorang pendiri Ma'arif Institute for Culture and Humanity, Bayu terkenal sebagai seorang figur intelektual muslim kontemporer yang mampu mempertautkan dunia pemikiran timur dan barat. Sebagai pemikir muslim yang moderat, ia tidak segan-segan melakukan autokritik secara bertanggung jawab terhadap kelemahan umat. Mengutip apa yang dikatakan oleh Romo Bagus Laksana, Buya Syafi'i pernah mengatakan bahwa pada akhirnya agama adalah soal ketulusan, bahwa hubungan hati ke hati dengan umat beriman lain menjadi sangat intim apabila ada ketulusan dan kejujuran. Dalam rangka mewujudkan visi dan gagasan humanisme Islam yang ia percayai, Buya mengajak kaum muslim untuk mendialogkan doktrin normatif Islam dengan fakta kesejarahan serta memahami perbedaan antara Islam yang ideal dan Islam realitas. Hal ini dimaksudkan Buya agar semangat kaum muslim dalam menjalankan ajaran agamanya lebih realistis dan kontekstual, tak berujung pada sebuah utopia atau terjerumus dalam semangat fanatisme. Ide humanisme Islam Buya tercermin dari pandangan sikapnya tentang pentingnya membangun hubungan terbuka dan penuh respek antar pemeluk agama, perlawanan pada kelompok garis keras yang hobi melakukan tindakan intoleransi dan kekerasan, ketidaksetujuan terhadap konsep pendirian negara Islam dan formalisasi syariat Islam, kepercayaan pada konsep syura atau musyawarah mufakat, kritik atas praktik sufisme yang berlebihan. Dan Ahok kan sudah minta maaf ya. Kalau sudah minta maaf, mengapa kita tidak selesaikan aja? Dan saya rasa Ahok itu bukan orang jahat ya. Saya tidak begitu kenal lah. Tapi kok dijadikan begini gimana? Diselesaikan dengan baik lah, lalu bersaing dengan fair, dengan jujur, dengan adil, tanpa ada kampanye hitam dan segala macam. Mari bekerja, siapapun pemenangnya didukung. Sebagai seorang pemikir muslim yang terkenal, Buya seringkali dianggap bahwa pemikirannya serupa dengan tokoh-tokoh besar seperti Gus Dur dan Cak Nur. Ya, seringkali kedua tokoh ini digambarkan memiliki pemikiran yang sama dengan Buya. Sebut saja misalnya Yeni Wahid. Ia menjelaskan bahwa ketiga guru bangsa ini, Buya Syafi'i, Cak Nur, dan Gus Dur, memiliki persamaan atau titik temu, terutama dalam hal mensintesiskan pemikiran Islam. Bagi Yeni, pemikiran-pemikiran Gus Dur, Cak Nur, dan Buya Syafi'i adalah
Sintesisasi antara ilmu-ilmu keislaman seperti fikih, usul fikih, qawaidul fikih, dan lainnya dengan filsafat barat. Maka dari itu, pemikiran-pemikiran ketiga guru bangsa itu lebih mengedepankan Islam secara substansial daripada Islam formal. Bagi Yeni, ketiga tokoh ini juga memiliki pemikiran-pemikiran yang luar biasa dalam hal keindonesiaan. Selain Yeni, salah seorang narasumber lain, Abdul Muti, menjelaskan bahwa ketiga tokoh ini memiliki akar pemahaman Islam yang kuat. Menurut Abdul, pemikiran-pemikiran Gus Dur menggambarkan pemikiran dari Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari karena memang dia cucu dan juga tumbuh di lingkungan Nahdlatul Ulama. Sedangkan pemikiran Cap Nur dan Buya Syafi adalah perpaduan antara pemikiran timur dan barat karena mereka pernah belajar di pesantren dan juga belajar di negara barat. Muti mengatakan bahwa ketiga tokoh ini juga memiliki kesamaan dalam hal kesederhanaan hidup. Kesederhanaan hidup ini juga yang dimiliki oleh ketiga tokoh. Yang kemudian adalah kesederhanaan beliau yang tadi sudah diungkap. Saya pernah mengantar beliau dan beliau mengatakan, Budi, ayo kita makan sate. Di warung manapun beliau akan berhenti. Dan satu lagi beliau pernah mengingatkan saya, Budi, kamu itu nggak tahu peradaban. Apa Buya? Kamu duduk di depan, kamu harus pakai seatbelt, sabuk pengaman. Saya ingat betul ketika saya lupa ingatkan lagi. Ayo Budi, pakai sabuk pengamannya. Kesadaran beliau, kemudian juga ingatan beliau dalam hal yang bersifat penting itu tidak pernah beliau lupakan. Sehingga berkali-kali saya pergi dengan beliau, termasuk ketika Muktamar Muhammadiyah 2005. Beliau mungkin waktu itu agak gaptek dalam soal teknologi informasi. Akhir beliau kemudian penutupan muktamar, dia minta pada saya, Budi, kamu segera kirim tulisan lewat internet agar kemudian bisa di-share kemanapun tentang muktamar yang berakhir dengan anggun. Itulah saya ingat betul pesan beliau. Jadi waktu itu beliau sangat minta tolong pada saya agar segera bisa kirim email karena waktu itu beliau masih agak gagap dalam pengiriman email. Baik. Setelah kemudian saya menjadi sangat dekat dengan beliau dalam berbagai. Persahabatan yang tulus itu mungkin bukan sesama penganut agama tertentu. Mungkin lintas agama itu tergantung hati, tergantung sikap batin itu penting sekali. Jadi kita terima perbedaan. Kan berkali-kali saya sampaikan, berbeda dalam persaudaraan, bersaudara dalam perbedaan. Dan itu jangan dibuat-buat. Itu harus otentik. Kalau dibuat-buat itu ada gunanya itu. Main-main orang-orang yang suka itu citra apa itu enggak menarik itu. Harus datang dari hati. Nah, kalau datang dari hati pasti menyambut juga hati. Salah satu pesan yang bisa kita petik dari cara berpikir atau ide-ide brilian Buya Syafi adalah sebagai generasi muda kita sungguh-sungguh mesti mempersiapkan diri kita untuk membangun negeri ini. Kita harus sungguh menghargai apa itu perbedaan. Kita harus menjadikan perbedaan sebagai titik tumpu yang baik untuk membangun negara ini. Kita tidak boleh menjadikan perbedaan sebagai satu-satunya penghalang di mana kita bisa hidup damai di negeri Indonesia tercinta ini.